Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya di pertemuan kali ini ya. Sebelum kita mulai perkuliahan, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita diperlancar dalam pembelajaran hari ini sampai selesai nanti. Oke, saya mulai ya untuk berdoa. Silahkan dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini gimana nih kabar kalian? Tentunya semangat banget ya pasti. Soalnya mau ketemu saya kan. Ya kan, untuk hari ini kita akan mempelajari materi baru ya. Saya akan share screen terlebih dahulu. Sebentar ya teman-teman. Oke, udah terlihat ya pastinya. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang teks anekdot. Wah, seru banget nih pasti tentang teks anekdot. Pasti kalian juga pernah dengar kan apa itu teks anekdot? Dulu juga pasti pernah pelajari gitu sedikit-sedikit. Coba deh, ada yang tahu nggak apa itu teks anekdot? Coba. Oh, Dimas, silakan jawab. Wah, bener banget, udah bener banget. Ada yang mau nambahin lagi? Untuk dari pernyataan Dimas tadi udah benar. Cuman kalau teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan juga boleh. Oke, Dian, silakan. Oke, bagus banget dari teman-teman pasti udah tahu kan teks anekdot itu apa. Sekarang akan saya jelaskan sedikit tentang teks anekdot gitu ya. Oke, pengertiannya adalah teks anekdot sebuah cerita atau kisah yang mengandung sifat lucu serta menjadi perantara dalam menyampaikan kritik. Intinya tuh teks anekdot biasanya mengandung unsur yang lelucon terus menarik. Nah, makanya banyak dari kalangan remaja yang sampai saat ini masih tertarik tentang teks anekdot soalnya materinya tuh nggak bosenin gitu, terus seru. Biasanya anekdot tuh menceritakan soal kenyataan cerita dari orang-orang penting gitu. Nah, lanjut dari ciri-ciri teks anekdot bersifat humor. Artinya dari bersifat humor itu berisikan kisah-kisah lucu atau bualan gitu. Jadi banyak bualannya gitu kayak komedi gitu ya teman-teman. Yang kedua bersifat menggelitik. Nah, artinya menggelitik ini bukan kayak kita gelitik temen gitu ya, tapi artinya menggelitik tuh kita membuat pembicara merasa terhibur. Jadi kita merasa digelitik gitu, tapi cuman rasanya geli-geli gitu, ketawa gitu ya. Terus yang ketiga bersifat menyindir. Biasanya nih teks anekdot buat nyindir kayak kepolitikan gitu ya atau menyindir orang tapi secara lucu. Terus cirinya lagi bisa menjadi mengenai orang penting, terus memiliki tujuan tertentu. Nah, kita biasanya buat karya sesuatu itu pasti ada tujuan tertentu gitu. Terus kisah cerita yang disajikan hampir menyerupai dongeng. Soalnya apa? Soalnya tuh menarik buat dibaca, seru, terus alurnya menyenangkan gitu. Terus ya, selanjutnya menceritakan tentang karakter hewan dan manusia yang sering terhubung secara umum dan realistis. Oke, lanjut. Kita akan masuk ke struktur teks anekdot. Kita akan masuk ke struktur teks anekdot, yaitu yang pertama abstrak. Abstrak adalah bagian di awal paragraf yang berfungsi memberi gambaran tentang isi teks. Ini strukturnya kayak film itu ya, yang ada awalan, akhiran, juga ada konflik gitu ya. Terus biasanya bagian ini menunjukkan hal unik yang akan disajikan dalam teks, kayak latar belakangnya tuh gimana gitu. Terus yang kedua, strukturnya ada orientasi, bagian yang menunjukkan awal kejadian.
Oh maaf teman-teman, yang menunjukkan latar belakang tuh orientasi ya, bukan abstrak. Abstrak tuh cuman awal paragraf kayak menceritakan ringkasan cerita di awal gitu. Nah, untuk krisis adalah bagian di mana terjadi hal atau masalah yang unik. Nah, kayak di film, kalau di film itu mungkin Kak, klimaks gitu. Nah, kalau di anekdot, krisis, nanti juga di dalam teks anekdot pasti juga ada masalah-masalah yang disampaikan gitu. Nah, untuk yang selanjutnya ada reaksi. Reaksi itu bagian bagaimana cara penulis menyelesaikan masalah. Kalau penulis menyajikan masalah, pasti juga ada penyelesaian yang dijelaskan oleh si penulis tersebut. Terus ada koda, bagian akhir dari cerita unik tersebut. Biasanya nanti ada kesimpulan, ada amanat gitu ya yang dijelaskan dari si penulis. Nah, sampai sini apakah teman-teman ada pertanyaan gitu yang belum paham dari struktur teks anekdot atau dari ciri-ciri maupun pengertian? Silakan yang mau ditanyakan. Oke, cukup ya. Dari sampai sini belum ada pertanyaan, kita lanjut ke selanjutnya. Ada ciri bahasa teks anekdot. Kalau tadi teks bahasa, kini ada ciri bahasa teks anekdot. Yang pertama adalah menggunakan kata yang memiliki fungsi keterangan waktu. Nah, kita bisa menggunakan cerita lampau gitu, waktu lampau yang bisa menunjukkan waktu jelas waktunya kapan, biar penonton tidak kebingungan. Penonton, maaf teman-teman, nggak film ya. Pembaca tidak kebingungan. Nah, untuk yang kedua menggunakan kata seru untuk menunjukkan ekspresi. Ini kan teks ya, biasanya kalau tidak ada tanda baca kita tuh bingung gimana ekspresi dari si penulis ini menyampaikan gitu. Terus ada ungkapan bahasa kata, frasa, kalimat yang maknanya dianggap lucu. Terus bisa membuat pembaca tertawa gitu. Nah, langsung kalau nggak ada pertanyaan, langsung ke penugasan ya teman-teman. Buat teman-teman, buatlah teks anekdot dengan bebas, temanya bebas, kalian mau buat tema apa terserah, terus nanti dianalisis struktur kebahasaannya, besok bisa dipresentasikan di depan kelas untuk minggu depan. Oke, besok apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Ada yang ditanyakan tidak? Dari penugasan? Ada yang ditanyakan? Atau dari materi yang belum paham gitu? Oke, cukup. Pinter-pinter ya semua. Pasti udah paham ya. Soalnya kan teks anekdot ini ringan juga penjelasannya. Materinya juga ringan, tidak pusing-pusing banget kayak struktur bahasa di bahasa Indonesia kayak SPOK gitu ya. Jangan lupa tugasnya dikerjain ya, karena waktu sudah menunjukkan jam segini. Kita akhiri saja. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Tetap semangat, jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, terus jangan lupa bahagia. Oke teman-teman, saya akhiri. Mohon maaf bila ada kesalahan, bila ada kelebihan, nggak usah dikembaliin, saya ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.